Kementerian Keuangan telah mencairkan tunjangan Hari Raya THR Idul Fitri 2023 kepada PNS, TNI, Polri dan pensiunan, dengan alokasi sebesar 38,9 triliun. Pencairan telah dilakukan sejak tanggal 4 April tahun 2023 dan akan terus bergulir ke depannya. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tribudianto menjelaskan, satuan kerja yang ingin mencairkan THR sudah bisa dilakukan mulai besok. Anggaran THR PNS dan ASN 2023 yang sebesar 38,9 triliun tersebut terdiri dari 11,7 triliun untuk seluruh ASN pusat yang bekerja di kementerian, lembaga, KL termasuk pejabat negara, TNI, dan Polri sebanyak 1,8 juta ASN. Dari total anggaran THR, sebesar 17,4 triliun diperuntukkan bagi ASN daerah sebanyak 3,7 juta orang, termasuk guru yang menerima tunjangan profesi sebanyak 1,1 juta guru daerah, serta yang menerima tambahan penghasilan sebanyak 527.400 guru. Kemudian, ada juga sebesar 9,8 triliun yang ditujukan untuk THR pensiunan PNS yang diambil dari Pos Bendahara Umum Negara (BUN) sebanyak 2,9 juta orang. Lantas, bagaimana dengan besaran THR tahun ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengungkapkan bahwa komponen THR PNS dan pensiunan tahun ini sama dengan tahun lalu. Dia menjabarkan komponen THR PNS dan pensiunan diberikan sebesar gaji pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pensiun pokok, serta ditambah 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, Sri Mulyani menuturkan pegawainya diberikan paling banyak 50% tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui lebih lanjut besarannya, berikut daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongan untuk menghitung nilai THR Lebaran tahun 2023. Gaji pokok PNS golongan 1. Gaji pokok PNS golongan 1A, 1.560.800 hingga 2.335.800. Gaji pokok PNS golongan 1B, 1.704.500 hingga 2.472.900. Gaji pokok PNS golongan 1C, 1.776.600 hingga 2.577.500. Gaji pokok PNS golongan 1D, 1.851.800 hingga 2.686.500. Gaji pokok PNS golongan 2. Gaji pokok PNS golongan 2A, 2.022.200 hingga 3.373.600. Gaji pokok PNS golongan 2B, 2.208.400 hingga 3.516.300. Gaji pokok PNS golongan 2C, 2.301.800 hingga 3.665.000. Gaji pokok PNS golongan 2D, 2.399.200 hingga 3.820.000. Gaji pokok PNS golongan 3. Gaji pokok PNS golongan 3A, 2.579.400 hingga 4.236.400. Gaji pokok PNS golongan 3B, 2.688.500 hingga 4.415.600. Gaji pokok PNS golongan 3C, 2.802.300 hingga 4.602.400. Gaji pokok PNS golongan 3D, 2.920.800 hingga 4.797.000. Gaji pokok PNS golongan 4. Gaji pokok PNS golongan 4A, 3.044.300 hingga 5 juta. Gaji pokok PNS golongan 4B, 3.173.100 hingga 5.211.500. Gaji pokok PNS golongan 4C, 3.307.300 hingga 5.431.900. Gaji pokok PNS golongan 4D, 3.447.200 hingga 5.661.700. Gaji pokok PNS golongan 4E, 3.593.100 hingga 5.901.200.
Adapun, di dalam PP 15 tahun 2023 menyatakan, THR dan gaji kehingga 13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, bagi PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non hingga pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, 50% tunjangan kinerja, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sementara itu, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, bagi PNS dan PPPK, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tambahan penghasilan paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah, yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dalam PP 15 tahun 2023, juga diatur pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Merujuk PP 15 tahun 2023, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Pemberian THR juga diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja, maka dosen dapat diberikan 50% tunjangan profesi dosen atau 50% tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 bulan. Berikut ini, daftar tunjangan yang masuk dalam komponen THR PNS 2023. 1. Tunjangan suami istri PNS. PNS yang memiliki istri atau suami, berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Namun, bila suami dan istri sama hingga sama PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Hal ini tertuang di dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Tunjangan anak PNS. Adapun besaran tunjangan anak, yakni 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan 3 orang anak. Syarat tunjangan anak yakni anak berusia kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Tunjangan makan PNS. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 32 PMK 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 menyebut, PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan 3 sebesar Rp37.000 per hari, dan golongan 4 mendapat Rp41.000 per hari. Tunjangan jabatan PNS. Adapun menurut Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural, besaran tunjangan jabatan per bulan adalah sebagai berikut. Tunjangan jabatan PNS Eselon 5A, Rp360.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 4B, Rp490.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 4AA, Rp540.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon I3A, Rp1.260.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 1A, Rp5.500.000. Tunjangan umum PNS. Bagi CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, akan diberikan tunjangan umum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi PNS. Dijelaskan besaran tunjangan umum adalah sebagai berikut. Tunjangan umum PNS golongan 4/190.000. Tunjangan umum PNS golongan 3/185.000. Tunjangan umum PNS golongan 2/180.000. Tunjangan umum PNS golongan 1/175.000. Tunjangan kinerja PNS. Tunjangan kinerja atau tukin adalah tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan,
maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah, nilai tukin PNS bisa di atas 5x dari gaji pokok. Lebih lanjut, terkait pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2023, dalam PP 15 tahun 2023 disebutkan bahwa THR PNS dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya, bunyi PP 15 tahun 2023. Sedangkan untuk gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni, dan dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023. Di bagian akhir PP 15 tahun 2023 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sementara itu, bagi THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.